Kita menginginkan agar tahun 2021 ini dapat kita membangun hidup kita dengan lebih baik lagi dibanding dengan tahun yang kita telah lalui. Amin, saudara. Tahun 2021 kita sangat rindu supaya menjadi tahun penuh berkat bagi kita semua, supaya menjadi tahun yang mendatangkan sukacita bagi kita semua, penuh harapan bagi kita semua, memberikan kepada kita sesuatu jaminan untuk pertolongan kehidupan kita tepat pada waktunya. Nah, saudara terkasih, tentu kita ingin mengerti bagaimana sebaiknya kita membangun hidup kita di tahun 2021 ini. Kalau mau membangun hidup, saudara terkasih, kita harus mengerti apa yang harus kita perbuat. Membangun itu, saudara, sama halnya dengan membangun sebuah rumah. Dan rumah itu, saudara yang kasih, perlu persiapan. Minggu yang lewat, pada tanggal 1 telah kita dengarkan firman Tuhan bagaimana persiapan. Harus kita bersiap-siap, sama seperti 5 gadis yang pintar. Dan jangan seperti 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang pintar dan 5 gadis yang bodoh sama-sama menyediakan pelita, benar. Tetapi perbedaannya, 5 gadis yang pintar menyediakan pelita dan juga minyaknya. Sedangkan 5 gadis yang bodoh menyediakan pelita tetapi tidak menyediakan minyak. Ketika tiba-tiba berita mendadak bahwa sang mempelai pria itu sedang dalam perjalanan dan belum disambut dan disaut, maka yang 5 yang bodoh tadi, saudaraku, masih sibuk untuk mencari minyak. Sedangkan yang 5 yang pintar tadi yang sudah siap-siap, mereka ikut ke dalam perjamuan yang anak domba Allah. Haleluya. Nah, ini saudara yang kasih. Jadi ini adalah menggambarkan kehidupan umat Tuhan. Ada yang bersiap-siap, ada yang bermasa bodoh, berlalai-lalai. Ada 2 kelompok. Sama-sama sebenarnya punya sarana, punya fasilitas, punya waktu untuk beribadah, bersekutu kepada Tuhan. Tetapi yang lain ini, yang bodoh ini mengatakan, masih sempat. Tunggu waktu yang tepat. Sedangkan yang 5 yang pintar ini selalu mempersiapkan dirinya. Nah, luar biasa, saudara yang terkasih. Jadi inilah persiapan. Nah, bagaimana menjalani terus kehidupan di tahun 2021 ini? Kita ingin membangun hidup kita lebih baik lagi. Bagaimana membangunnya? Saya telah katakan tadi di awal bahwa bagaimana seorang yang membangun rumah. Orang yang membangun rumah itu, saudara yang kasih, perlu juga, saudara, perlengkapan. Apa perlengkapan? Yang pertama, saudara yang kasih, adalah fondasinya, dasarnya, tempat pembangunannya, dan kemudian, saudaraku, peralatannya, dan kemudian, saudara, yang tidak kalah penting adalah tukangnya. Haleluya. Yang mengerjakannya. Jadi jangan sembarangan. Nah, 3 hal ini penting. Begitulah ke depan dalam membangun hidup ini. Di dalam Mazmur pasal 100, pasal 127 ayat 1 dikatakan, kalau dibaca, Mazmur 127 ayat 1. Firman Tuhan, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, jadi kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangun. Kan begitu, saudaraku, firman Tuhan. Jadi apa? Yang paling penting ketika kita membangun rumah kehidupan kita
membangun kehidupan kita di tahun 2021 ini yang penting adalah dasarnya. Dasarnya apa saudara yang kasih? Dasar yang kuat. Dasar yang kuat itu apa? Yaitu Tuhan. Tuhan. Jangan kita sembarangan membangun kehidupan kita. Jangan kita bangun di tepi jurang. Karena ketika datang hujan, badai, maka terjadi longsor. Maka kehidupan kita tergerus masuk ke jurang. Kita harus tahu tempat kita membangun hidup ini. Kita harus tahu dasarnya, tempatnya. Meletakkan fondasi kehidupan kita. Dasarnya apa? Tuhan. Karena kalau Tuhan dasar kita, maka kita akan menjadi kokoh. Kita akan menjadi kuat. Banyak hal yang membangun kehidupannya di atas dasar-dasar duniawi, di atas dasar-dasar yang kehendak daging, di atas dasar-dasar yang akal pikiran yang sia-sia, sehingga berantakan. Tetapi yang pasti saudara adalah membangun hidup di atas dasar ya Tuhan itu sendiri. Apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita lakukan, dahulukan Tuhan. Itu maksudnya. Dahulukan Tuhan. Apapun yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita lakukan, dahulukan Tuhan. Ya, Tuhanlah pedoman hidup kita. Tuhanlah ya fondasi hidup kita. Apa yang Tuhan inginkan, itulah yang perlu kita lakukan. Apa yang Tuhan maui bagi kita, itulah yang mau kita taati dan patuhi. Sehingga dengan itu saudara kekasih kita tetap kokoh dan tidak ada yang dapat menggoyahkan. Yesus Kristus juga pernah mengatakan saudara bahwa ada dua rumah yang pernah dibangun, sama-sama diterpa banjir, sama-sama dilanda topan, tapi saudaraku, satu rubuh, sedangkan yang satu lagi kokoh. Ini adalah menggambarkan kehidupan kita. Yang kokoh itu bagaimana? Karena dia membangun di atas dasar batu dan bukan membangun di atas dasar pasir. Ya. Nah, saudara, begitulah kehidupan kita ini. Dasarilah kehidupan kita selalu di atas dasar kebenaran Tuhan. Sepanjang tahun 2021 ini, biarlah kita semakin diberkati Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua saudara, dalam hal kita membangun rumah kehidupan kita untuk tahun 2021 ini, sediakan tukang yang tepat. Ya. Dimana kita baca 1 Korintus pasal 3 ayat 10 mulai. Kalau dibaca. 1 Korintus 3 ayat 10, dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah menetapkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Ya. Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Dia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Iya, sampai di situ dulu. Nah, luar biasa. Seorang yang membangun rumah saudara yang kasih, perlu pertama-tama dipersiapkan adalah dasarnya. Jangan salah meletakkan dasar. Jangan asal-asalan meletakkan ya dasar, tempat di mana. Dan kedua adalah tukangnya. Tukangnya juga jangan sembarangan. Ada tukang abal-abal, tukang-tukangan, ada juga tukang ahli. Ya. Di dalam kita menjalani hidup ini saudara yang kasih, banyak tukang-tukang yang kita jumpai, yang mau menukangi pikiran kita,
yang memenukangi hati kita, sehingga kadang-kadang banyak orang menjadi salah. Karena apa? Sudah terlalu banyak yang menukangi. Tetapi ada tukang yang benar-benar profesional, yang bisa membangun hidup kita, yang bisa mengarahkan hati kita, pikiran kita untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Saya katakan kepada saudara, sejauh apa yang kita dengarkan dalam hidup kita ini, bukan semuanya membangun, bukan semuanya berguna, bukan semuanya menjadi keperluan bagi kita. Kadang-kadang apa yang kita dengarkan bisa menyesatkan kita, bisa membuat kita semakin lemah dalam mengikut Tuhan. Begitu juga apa ada mengenai hal-hal apa yang kita lihat. Bukan semua yang kita lihat itu saudaraku bermanfaat, berguna bagi kerohanian kita, berguna bagi masa depan kita. Ada hal-hal yang kita lihat itu saudaraku yang kasih, yang membuat kita menjadi salah langkah, membuat kita kadang-kadang lupa akan kehendak Tuhan. Nah, kita lihat saudaraku yang kasih, Hawa. Kenapa dia bisa pindah dari Taman Eden, dari taman yang baik ke taman yang berbatu-batu, ke tanah yang beronak dan berduri? Karena hanya menggunakan matanya untuk hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Lot juga seperti itu saudara, melayangkan pandangannya ke Sodom dan Gomora. Dia tahu Sodom dan Gomora itu adalah tempat yang salah, tidak tempat untuk tempatnya, tetapi dia lebih memilih. Nah ini saudara, bukan semua yang kita lihat itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Bukan setiap yang kita dengar itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Bukan setiap yang kita rasakan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Bukan setiap apa yang kita jumpai mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka kita saudara yang kasih harus mengerti apa yang tepat bagi kita. Jadi inilah yang saya katakan tadi, banyak tukang-tukang abal-abal, tukang-tukangan yang mau menukangi pikiran kita, menukangi cara berpikir kita, gaya hidup kita. Tetapi saudara yang kasih, tukang yang benar adalah firman Tuhan. Amin. Itulah yang bisa mengarahkan kita kepada hal-hal yang benar. Firman Tuhan ini saudara yang kasih, pelita bagi hati dan terang bagi jalan hidup. Dalam Mazmur 119 ayat 105 kalau nggak salah, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi tahun 2021 ini masih awal saudara. Tahun 2021 awal, minggu pertama, masih berapa minggu lagi yang akan kita jalani, masih banyak hari-hari lagi yang akan kita lalui. Nah, semoga saja saudara perjalanan kita yang benar-benar dituntun oleh firman Tuhan. Firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Amin. Iya. Jadi apa yang kita perlukan ketika kita membangun rumah kehidupan kita, yaitu tukang. Harus kita temukan tukangnya terbaik, dan tukangnya terbaik itu adalah firman Tuhan, Alkitab. Ketika kita menemukan persimpangan jalan yang membuat kita kadang-kadang bingung ke arah mana yang mau kita akan tuju, maka bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan? Ya. Maka Tuhan akan menunjukkan kepada kita, inilah jalan yang benar, ikutilah jalan ini, maka kamu akan berhasil. Yosua berkata, di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 dan 9 dikatakan, kalau engkau mau beruntung, kalau engkau mau berhasil, jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Haleluya. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Kan demikian saudara. Jangan kau lupa memperkatakan firman Tuhan itu. Jadi firman Tuhan itu adalah guru kita. Firman Tuhan itu adalah tukang yang terbaik, yang bisa membenahi kehidupan kita, membenahi pikiran kita, meluruskan
memberikan kepada kita sesuatu yang pengertian yang benar. Dan yang ketiga, saudara, perlengkapan. Apa tadi dikatakan saudaraku di dalam 1 Korintus pasal 3 tadi, bahwa ada yang membangun dengan peralatan rumput, jerami, emas, perak. Tetapi satu waktu peralatan yang digunakan itu akan diuji dengan api. Yang tahan ujian api itu, saudara kasih, maka kalau emas bahannya, maka semakin keluar emasnya. Haleluya. Jadi maka membangun hidup ini jangan sembarangan. Jangan asal-asalan menyaring peralatan dunia. Ya. Nah, jangan sembarangan, saudara kekasih. Peralatan dunia kita masukkan dalam hidup kita, dalam diri kita. Jangan suka mengadopsi apa-apa saja yang datang dari dunia. Tetapi saudara kekasih, ya, sediakanlah peralatan yang benar-benar, ya, berguna, lengkap. Itu maka setiap rumah tangga anak-anak Tuhan, ya, harus ada doa. Haleluya. Harus ada puji-pujian. Harus ada renungan-renungan firman Tuhan. Di dalam Efesus pasal 6 dikatakan, kalau nggak salah, perlengkapan senjata Allah. Apa itu perlengkapan senjata Allah? Ya. Nah, baju jirah kebenaran, ketopong keselamatan. Nah, itulah perlengkapan yang ada di dalam anak-anak Tuhan, sehingga dengan itu kita tetap kuat. Tidak ada yang dapat menggoyahkan perisai-perisai apa itu iman. Jadi itu harus kita lengkapi dalam diri kita. Di tahun 2021 ini, yakin dan percayalah, kalau saudara memiliki perlengkapan rohani seperti ini, perlengkapan kehidupan seperti ini, maka yakinlah, maju, sukses, dan semakin meraih keberhasilan di dalam Tuhan. Haleluya. Ya, meraih keberhasilan di dalam Tuhan. Kan begitu ya. Efesus pasal 6 pasal 6 ayat 16. Iya. Mulainya ayat 10 kalau nggak salah. Iya. Haleluya. Tetaplah kuat. Bagaimana kita supaya kuat? Memiliki perlengkapan senjata Allah. Nah, jadi saudara yang kasih, itulah yang membangun rumah. Bagaimana dia membangun rumahnya? Apa perlengkapannya? Ya. Apakah sembarangan? Ya. Datang. Kadang-kadang ada yang menawarkan bahan-bahan yang tidak yang berkualitas. Kan begitu? Bukan semua yang panglong berkata jujur. Kan begitu? Oh, ini kayu yang terbaik. Ini bahan-bahan bangunan yang terbaik. Ya. Ada asal laku bahannya. Kan begitu kira-kira, saudara yang kasih. Nah begitu. Jadi kita yang memilih, kita yang menentukan bahan apa yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita. Ya. Tadi saya katakan perlengkapan rohani. Karena itu adalah membangun hidup kita, membangun rohani kita masa depan. Ya. Masih jauh perjalanan kita. Perlu perlengkapan yang benar, yang tepat. Sehingga ketika datang api yang mau menguji, tetap saudaraku keluar kita sebagai emas yang murni. Amin. Iya. Jadi kalau rumput yang kita gunakan untuk membangun hidup kita, ya otomatis sekali disapu api, habis hangus semuanya. Maka banyak saudara yang kasih anak-anak Tuhan yang goyah, pengikut Tuhan yang goyah, sedikit saja godaan dari dunia. Sedikit saja banjir dunia sudah tergerus, hanyut sampai ya, ke bawah. Kan begitu ya. Nah, begitulah saudara yang kasih kehidupan kita sebagai umat Tuhan di tahun 2021 ini. Bila kita semakin hari semakin diberkati Tuhan, semakin maju, ya semakin berkemenangan, ya karena
Tuhan adalah dasar kehidupan kita. Firman Tuhan adalah tukang yang bisa membenahi, yang memperbaiki, memperindah hidup kita. Dan juga saudara, perlengkapan rohani, iman percaya kita, kebenaran-kebenaran yang kita lakukan, itulah yang menjadi perlengkapan kita. Amin. Iya. Jadi demikianlah renungan firman Tuhan kepada kita untuk minggu pertama ini. Semoga kita semua semakin diberkati Tuhan. Haleluya. Baik saudara, mari kita pujian kita.